Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Ketemu lagi dengan dunia akuntansi. Anak-anak, kita memasuki apa ya istilahnya? Arena akuntansi yang sangat menyulitkan, sangat menyusahkan bagi anak-anak IPS. Di mana kita akan masuk ke jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Dimana kalau kita mengerjakan jurnal penyesuaian, terlebih dahulu harus tahu neraca saldonya. Kemudian kebetulan di soal keempat, kantor akuntan Rutma Agustin, neraca saldo per 31 Desember 2020 bentuknya seperti ini. Ini kas di bank, ini piutang usaha, ini perlengkapan kantor, dan seterusnya sampai dengan 701, yaitu pajak penghasilan. Jumlah keseluruhan dari awal sampai akhir di neraca saldo tertulis debit 48 juta dan kredit juga 48 juta. Nah, selama satu periode itu ada data-data yang harus disesuaikan. Di antaranya yang pertama A. Rekening koran dari bank menyebutkan saldo kredit 3.800.000. Selisih ini disebabkan bank telah mendebit perusahaan sebesar 45.000 sebagai beban administrasi dan telah mengkredit sebesar 75.000 sebagai jasa giro atau bunga. Selisihnya sebagai penerimaan dari debitur kantor akuntan Melinda. Terus yang B, perlengkapan yang kantor yang masih ada, dan seterusnya sampai I, di mana dalam masalah ini yang diminta adalah jurnal penyesuaian dan kertas kerja atau neraca lajur. Adapun akun baru yang harus dibuka ini 119 asuransi debit muka sampai dengan 520 beban pemakaian perlengkapan. Oke ya, kita langsung masuk ke jurnal penyesuaian. Tolong disimak untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, ini untuk kolom jurnal penyesuaiannya, di mana soal yang penyesuaian yang pertama tadi bunyinya adalah rekening dari bank menyebutkan saldo kredit 3.800.000. Padahal dia di tabungannya hanya tertulis 3 juta. Nah, selisih itu disebabkan yang pertama, bank mendebit perusahaan 45.000 sebagai beban administrasi. Kita tulis beban bank atau beban administrasi. Uangnya tadi berapa? 45.000. Kreditnya apa? Kalau bank mengambil uang kita, otomatis uang kita berkurang. Kas di bank, berapa berkurangnya? Sama, 45.000. Beban bank tadi berapa nomornya? 506. Kas di bank nomornya 111. Apa selesai? Belum.
Nah, yang 75 tadi dilanjutkan soalnya, dan telah mengkredit sebesar 75.000. Mengkredit berarti bank memberi kita bunga, memberi uang. Berarti uang di bank kita bertambah. Di bank. Berapa tambahnya? 75.000. Sini apa keterangannya? Pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Besarnya berapa? Sama 75.000. Kas di bank nomornya 111. Pendapatan bunga nomornya berapa? Ada enggak? 406. 406. Padahal tadi selisih uangnya berapa? 800.000. Ini masih berapa? Ini kurang berapa berarti? Apa kira-kira? Kita baca lagi soalnya. Yang 75 tadi sebagai jasa giro, serta selisihnya sebagai penerimaan dari debitur. Berarti ada uang masuk lagi sini. Kas di bank. Sama apa? Kalau orang bayar utang berarti apa? Utang usaha. Kas di bank 111. Utang usaha 112. Berapa jumlah uangnya? 770. Sama, sini juga 770. Nah, ini yang A. Jawaban A. Sekarang jawaban B. Tanggalnya 31 semua ya, Desember 31 semua. Soal yang B, perlengkapan kantor yang masih ada 500.000. Kita lihat di neraca, perlengkapan kantor nomor 113. Tertulis berapa di situ? 1.250.000. Padahal kenyataannya tinggal 500.000. Berapa yang digunakan? Hitung. Berapa yang digunakan? 750.000. Gini loh ya, hitungnya. 1.250.000 dikurangi 500 ya. Dikurangi 5.000. Ini yang tertulis, sedangkan 500.000 ini sisanya berapa yang digunakan? 1.250.000 dikurangi 500.000 berapa? 750. Keterangannya, beban pemakaian perlengkapan. Cukup enggak ini? Perlengkapan. Nilainya 750.000. Kreditnya apa? Yang berkurang apa? Yang berkurang perlengkapan. Berapa?
sama 750.000. Nomornya beban pemakaian perlengkapan nomornya 520. Perlengkapan nomornya 113. Itu jawaban yang B. Dan jawaban yang C, gimana soalnya? Sewa dibayar untuk 1 Mei sampai 1 Mei 2020 sampai 1 Mei 2021. Kamu lihat sewa dibayar di muka berapa besarnya? Di neraca tadi 2.400.000. 2.400.000. Untuk mencari, karena digunakan 1 tahun, berarti dibagi berapa ini? Bagi berapa mencari per bulannya? Bagi 12. Kamu berapa? Kamu berapa? 200. Banyakkan 0 ya. 200. Keterangannya gimana? Gimana keterangannya? Beban sewa berapa beban sewanya? Ini kan 200 per bulan. 200 kan per bulan. Nah, kalau mulai Mei tadi ya, mulai Mei, 1 Mei sampai 1 Desember berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berapa? 8 bulan. 200 per 8 berapa? Berapa? 1.600.000. Ya. Ditulis beban sewa 1.600.000. Yang berkurang apa? Sewa yang telah dibayar. Sewa dibayar di muka. Berapa berkurangnya? Sama 1.600.000. Ayo beban sewa nomornya berapa? 597. Beban sewa 597. Sewa dibayar di muka berapa nomornya? 117. Dan yang C. Yang C. Loh ya salah ya ini ya. Bentar. Yang B perlengkapan betul. Yang C itu soalnya sewa. Kan yang D ya, maafin yang C ya. Kan yang D. C, ini D sekarang. Apa soal yang D? Peralatan kantor dapat dipakai untuk 5 tahun dengan nilai sisa 100.000. Berarti apa? Beban penyusutan peralatan yang deal ya. Beban penyusutan peralatan
peralatan. Ntar ini kita ganti huruf besar dulu P-nya ini. Kalau atasnya beban penyusutan, lawannya apa? Selalu apa? Selalu akumulasi. Muatin nanti ya. Penyusutan kita singkat. Peralatan. Nilainya berapa? 1.600.000. Nah, sekarang timbul pertanyaan, dari mana 1.600.000? Dari mana? Di situ ditulis peralatan kantor di neraca 8.100.000. Sisanya 5 tahun nanti tinggal 100. Berarti berapa? 8 juta dibagi 5. Mencari per tahun. Ini ketemunya. Berapa beban penyusutan nomornya? Beban penyusutan peralatan 517. Akumulasi penyusutan peralatan nomornya 122. Oke, sekarang yang E. Yang E ya. Yang E soalnya tadi pada tanggal 1 April diberi kendaraan seharga 13.500.000. Penyusutan kendaraan tiap tahun 20%. Apa sini? Sesuai rumus. Beban penyusutan kendaraan kreditnya apa? Akumulasi penyusutan kendaraan. Tidak muat ya. Berapa uangnya? 2.700.000. Dari mana 2.700.000? Dari mana? Dari 13.500.000 kali 20%. Yang F. Yang F soalnya belum dibayar bunga utang hipotek 18%. Di neraca berapa bunga hipoteknya? Utang hipotek 5.500.000. Oh, nomornya lupa ya. Beban penyusutan kendaraan, bentar. 518. Akumulasi penyusunan kendaraan 132. Nah, sekarang yang F tadi beban bunga dan apa kreditnya? Apa kreditnya? Utang bunga. Berapa 18% dari 5.500.000? Ini 990.000. Beban bunga berapa nomornya? Beban depannya selalu 5. 551. Utang depan selalu 2. Yang G.
Yang G soalnya, premi asuransi yang telah dibayar sebagai beban adalah untuk 1 tahun pada tanggal 1 Maret 2020. Kamu lihat beban asuransi berapa? 600.000. Kalau 1 tahun berarti bagi 12. Berapa per bulannya? 50.000. 50.000 sekarang dari 1 Maret ke 31 Desember berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan 10 bulan. 50 kali 10 berapa? 100 ya. Apa keterangannya? Asuransi dibayar di muka 500.000, yang berkurang apa? Banyak berkurang. Berapa? Sama, 500.000. Asuransi dibayar di muka nomornya berapa? 119. Salah tulis kan? Bentar, saya coba dulu. Beban asuransi nomornya berapa? 502. Sekarang yang H. Soalnya rekening telepon listrik belum dibayar. Kan beban berarti itu. Beban listrik dan telepon berapa besarnya yang belum dibayar? 100.000. Ini apa kira-kira? Utang rekening listrik telepon. Sama 100.000. Beban rekening listrik nomornya berapa? 504. Utang depannya harus 209. Kemudian soal yang terakhir, pajak penghasilan ditaksir 375. Berarti pajak sama kreditnya utang pajak. Rp375. 375. Nomornya berapa? Beban depannya harus 5. 521. Utang depannya harus 2. 210. Berarti I ya. Selesai kan? Kok 1 I. Nah, sekarang kita jumlah. Dari atas kita tarik ke bawah, kita hitung. Ketemunya berapa? Bentar, ini ada yang salah ketik ini. Kita cek dulu. Nah, betul ini salah ketik ini. Langsung kita tahu.
Kenapa? Kalau dari salah ketik kita tahu jumlahnya pasti error. Ini seharusnya 750.000. Tadi ketulis 7.500.000. Nah, oke, kita sebelah lagi. Ini jumlahnya 9.505.000. 9.505.000. Kalau jumlah kreditnya 9.505.000, jumlah debit dari sama. Kita hitung lagi nilai debit. Nah, sama kan? 9.505.000. 9.505.000. Tulis jumlah. Biar agak panjang, kita beri spasi. Biar agak panjang. Udah ya. Jurnal praktek 4, jawaban soal praktek 4, jurnal penyesuaian kantor akuntan Rukna Agustin. Ini A sampai dengan I dimasukkan jurnal penyesuaian seperti ini. Oke, saya perkecil biar tahu semua. Nah, ini ya. Mulai dari pertama, soal yang A, sampai dengan yang I. Setelah masuk ini semua, nah setelah masuk sini, kita pindah ke kertas kerja atau neraca lajur. Nah, ini. Ini bentuknya kertas kerja atau neraca lajur. Ini kebalik ya. Seharusnya ini di atas. Seharusnya. Ini di atas baru nama laporannya. Oke, kita balik dulu ya. Nah, ini kita ganti kertas kerja. Oke. Nah, sekarang bentar. Jurnal penyesuaian ini angkanya baik yang debit maupun yang kredit kita pindah di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian. Kalau tadi uangnya sebelah debit, kita tulis di debit. Kalau tadi uang sebelah kredit, kita tulis di kredit. Oke? Sekarang kita pindahkan ya. Waktunya tinggal 14 menit untuk tindak ini ya. Oke, kita skip dulu. Nanti lihat yang tutorial bagian kedua. Yaitu di pengisian jurnal penyesuaian. Oke, kita tutup dulu. Nyututi waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.